Kalah 0-3, asuhan Coach Bima Sakti dapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia di Jerman. Asuhan Coach Sintayong sindir soal Yance Sayuri yang dikabarkan cedera namun malah main untuk PSM Makassar. Tiba di Indonesia, Sen Patinama ngebet jadi starter di laga kontra Brunei Darussalam. Pemain timnas Vietnam penghancur kaki Evan Dimas diucapkan selamat tinggal Vietnam jelang FIFA Matchday. Sukses bawa timnas Indonesia, Coach Sintayong disindir Pak Hang Seo dan juga Alexandri Polking. Berikut Speech 11 mencoba merangkum informasi terkini, populer dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, menyindir sikap yang ditunjukkan pemain PSM Makassar yaitu Yance Sayuri. Pasalnya, Yance Sayuri mengaku cedera saat dipanggil memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday melawan Brunei Darussalam pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengetahui bahwa Yance Sayuri membela PSM di laga pekan ke-15 BRI Liga 1 melawan Madura United hari Minggu kemarin. Hal yang membuat kecewa Coach Sintayong adalah nama Yance Sayuri sempat diproyeksikan ke dalam 25 pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday. Namun karena alasan cedera, pelatih berusia 52 tahun itu mencoret nama Yance Sayuri. Melihat sikap yang ditunjukkan sang pemain, Coach Sintayong menyinggung bahwa lambang Garuda di dada adalah hal yang penting bagi seorang pemain. Hingga Yance Sayuri pun dikhawatirkan terancam mengikuti jejak Egy Maulana Fikri yang sempat tak dilirik Coach Sintayong karena mengecewakan pemanggilan sang pelatih. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, Sen Patinama menjadi salah satu pemain yang dipanggil Coach Sintayong. Menjadi salah satu dari 25 pemain yang dipanggil Coach Sintayong, Sen Patinama berharap dirinya menjadi starter nantinya. Untuk bisa bermain sebagai starter timnas Indonesia, Sen Patinama bahkan rela melakukan perjalanan panjang usai membela Viking FK. Meski sangat lelah, Sen Patinama usai pertandingan tandang di Skien 7 Oktober lalu, ia akan tetap terbang ke Oslo dan menginap di hotel di sana. Karena perjalanan itu, Sen Patinama bahkan mengaku tidurnya tidak akan lelap lantaran fisiknya terkuras habis usai pertandingan. Meski demikian, Sen Patinama tetap melakukan perjalanan itu pada minggu kemarin agar nantinya bisa langsung terbang menuju Jakarta, Indonesia. Bagi Sen Patinama, perjalanan tersebut akan sangat melelahkan karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Perjalanan tersebut juga tentu akan mempengaruhi pada kebugaran Sen Patinama. Karenanya, ia harus benar-benar bisa mengatur waktu istirahatnya. Perjuangan Sen Patinama tersebut ia lakukan agar bisa mendapat menit bermain dan menjadi starter di timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, resmi mencoret musuh masyarakat Indonesia yang disebut-sebut penghancur kaki Evan Dimas di Asian Games 2019, yaitu Duan Van Hau. Philippe menetapkan 28 pemain untuk 3 pertandingan yang akan dijalani di FIFA Matchday Oktober 2023 ini. Rilis daftar pemain ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya memanggil sebanyak 33 pemain. Dan sejumlah nama pemain mentereng pun ikut dicoret. Tidaknya ada 6 pemain yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Vietnam untuk FIFA Matchday melawan 3 tim kuat. Skuad The Golden Star dijadwalkan berjumpa Cina, Uzbekistan dan juga Korea Selatan. Menariknya, dalam daftar tersebut berisi salah satu pemain yang dicap sebagai musuh masyarakat Indonesia yang menghancurkan kaki Evan Dimas, tepatnya di laga final Asian Games 2019. Keluarnya Evan Dimas usai dicegal Duan Van Hau dalam laga itu berakhir dengan kekalahan skuad Garuda Muda. Sang pelatih mengejutkan banyak fans saat mengumumkan daftar pemain untuk timnas Vietnam di 3 laga FIFA Matchday mendatang, tulis Soha VN.
Daftar pemain yang awalnya berjumlah 33 orang dan 6 pemain diantaranya harus mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Vietnam. Kesuksesan Coach Sintayong dalam menangani timnas Indonesia hingga membuat kondisi tim lebih berkembang saat ini kerap jadi sorotan. Beberapa pelatih top dunia pun turut mengomentari langkah performa timnas Indonesia. Namun ada juga beberapa pelatih yang memberi sindiran kepada Coach Sintayong. Siapa sajakah mereka? Berikut deretan pelatih yang sempat memberikan sindiran kepada timnas Indonesia racikan Coach Sintayong. Di urutan pertama ada Park Hang-seo. Ex pelatih timnas Vietnam ini menyindir timnas Indonesia racikan Coach Sintayong karena selalu kesulitan menang saat menghadapi tim asuhannya dulu. Ia mengumbar fakta bahwa dirinya tak pernah kalah dari timnas Indonesia selama 6 tahun mulai dari 2017 sampai 2023. Tak ayal, Park Hang-seo menyebut timnas Indonesia bukanlah tim yang kuat. Yang kedua datang dari Alexandri Polking. Salah satu pelatih yang sindir timnas Indonesia racikan Coach Sintayong adalah Alexandri Polking. Pelatih timnas Thailand itu memberi sindiran kala gelaran Piala AFF 2020. Kala itu, Polking merasa bahwa Vietnam seharusnya yang jadi juara grup B, bukan timnas Indonesia. Dengan begitu, timnya tak akan bertemu Vietnam di babak semifinal. Timnas Indonesia U17 memainkan laga uji coba lawan Frankfurt U19 pada hari Sabtu 8 Oktober 2023 kemarin. Pada duel yang digelar di Stadion Natural Grassfield itu, Garuda Muda kalah dengan skor 3-0. Bagi timnas Indonesia U17, laga uji coba ini berjalan sangat berat sebab lawan yang harus dihadapi berada pada kelompok usia yang lebih tua. Frankfurt juga memainkan tim utamanya. Tim racikan pelatih Bima Sakti itu mendapat lawan dengan level yang cukup tinggi. Mereka tertinggal 2 gol pada babak pertama usai dibobol pada menit ke-13 dan menit ke-20. Pada babak kedua, Arhan Kakak dan kolega mampu tampil lebih baik, namun mereka gagal bikin gol dan kembali kebobolan. Selama berada di Jerman, timnas Indonesia U17 melakukan beberapa uji coba melawan tim dengan kelompok usia di atas mereka. Sebelum berusia Frankfurt U19, Garuda Muda juga berhadapan dengan Osnabrück U19. Indonesia menang 2-1 pada laga itu. Tentu para pemain belajar banyak dari pertandingan ini, dan pertandingan tersebut dijadikan pembelajaran karena bagus juga melawan tim yang lebih kuat untuk menambah pengalaman. Itulah informasi terkini update menarik seputar sepak bola Indonesia yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa beri dukunganmu kepada timnas Indonesia dan salam olahraga.